Halo, selamat siang dan pagi teman-teman DKP 2. Kemarin kita sudah belajar. Terima kasih juga sudah mengumpulkan tugasnya. Untuk pribadi, saya cukup kaget dengan hasilnya dan ternyata ada banyak yang menyenangkan gitu. Kemudian alternatif logonya juga sudah mulai mengarah ke hal-hal yang spesifik. Tapi harapan saya itu dikerjakan dengan sebaik mungkin dari diri kalian. Kita masuk ke pertemuan keempat. Jadi di pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang yang pertama kreatif brief, yang kedua adalah tugas untuk pelatih kalian lagi. Baik, kita mulai di DKV 2 ini karena fokusnya adalah logo dan lebih difokuskan lagi itu di bagian proses desain logo. Maka pada pertemuan kelima ini, harusnya minggu kelima, kita minggu pertemuan keempat, itu adalah membuat logo. Setelah kemarin kita membahas tentang mind mapping, kemudian thumbnail, kemudian juga mood board, kemudian juga apa namanya, mind mapping, thumbnail, mood board. Udah itu aja alternatif. Ya, ada 4. Kita akan tambah satu lagi. Jadi sebelum proses itu semua, itu ada yang namanya brief. Biasanya brief ini terbagi jadi 2. Yang pertama adalah client brief, yang kedua adalah creative brief. Apa sih yang membedakan? Biasanya si client brief ini adalah brief yang didapatkan dari klien langsung. Kalian bisa dengar dari dia, membaca dari dia, kemudian menganalisis dan lain sebagainya. Itu ya brief itu biasanya tertulis, kemudian bisa kalian bisa kalian jabarkan secara penuh. Kemudian klien brief ini merupakan brief dari klien yang biasanya mentah, diceritakan kita atau diobrolkan melalui tulisan singkat. Maksudnya mentah itu biasanya tidak terstruktur, kemudian dia masih sekedar ya enakan warna saya warna pastel. Nah, warna pastel yang seperti apa? Nah, itu belum fokus. Tapi yang tipe yang kedua setelah kita dapat client brief yang dilakukan oleh orang kreatif untuk membuat, maksudnya orang-orang tim kreatif itu adalah membuat kreatif brief. Merupakan brief yang dibuat setelah diolah tim kreatif yang digunakan untuk menjadi panduan desain. Saya berikan contohnya, kalian bisa cari sendiri di jurnal desain yang merupakan tulisan saya dengan Bu Vika. Itu ada dijabarkan secara detail. Entitasnya apa, kemudian deskripsinya yang mau digarap apa, masalahnya apa, objektifnya apa, target marketnya apa, tone and manner-nya seperti apa yang diharapkan, kemudian what emosi ini yang harus masuk di dalamnya itu apa. Untuk menyusun ini, kalian diolah dari client brief. Tetapi apabila ada beberapa titik yang tidak disebutkan, misalkan tidak ada objektif ini tujuannya, goals biasanya, itu bisa ditebak atau dikira-kira. Contoh kreatif brief yang lain adalah ini. Ini basis tema acara. Ini merupakan jurnalnya Pak Yulianto Hadi Prawiro. Kalian bisa cari juga. Di atas juga sudah ada linknya. Itu bisa acara tema, isu krusial, target audience, tanggal tempat acara ini, deskripsi singkatnya, kemudian tujuannya, sama kayak tadi, objektifnya. Inspirasinya dari apa, media yang pernah ada, suasana yang diharapkan. Brainstorming. Nah, di sini langkah-langkahnya cukup lengkap. Jadi kalian bisa contoh 2 jurnal ini. Saya menyarankan untuk membaca sendiri. Kemudian kita masuk plan brief, creative brief itu, dan harapan saya nanti di tugas berikutnya kita akan sudah menggunakan creative brief tambahan. Jadi creative brief, mind mapping, kemudian mood board, thumbnail, alternatif, dan akan jadi logo jadi. Oke. Nah, saya perlu mengingatkan lagi bahwa logo dan branding itu merupakan 2 hal yang berbeda. Logo itu bagian dari branding, tapi branding tidak hanya logo. Logo bukan hanya tanda sebuah logo merefleksikan merek iklan bisnis, tapi juga logo berguna untuk mengundang kepercayaan, pengakuan, kekaguman. Nah, tugas kita itu sebagai desainer menciptakan logo dengan aspek-aspek tersebut. Prinsipnya ini juga sudah saya sampaikan, ada mendeskripsikan, kemudian menarik perhatian, unik, efektif jika tercetak hitam putih atau applicable, simple, dan scalable, atau masih terlihat ketika dia berukuran kecil. Prinsip ini juga sudah saya berikan pada pertemuan sebelumnya.
yaitu simple, memorable, timeless, versatile, appropriate. Nah, tahap membuat logo itu ini yang saya jabarkan secara besar yang kemarin. Kita ada di wilayah brainstorm. Ini hasilnya adalah pengide. Kemudian itu mencari konsep-konsep logo yang mungkin akan digarap. Kemarin kita dari poin 4, 5, 6, 7. Jadi brainstorming dalamnya ada mood board juga, mind mapping juga ada mood board juga. Di keduanya itu satu kesatuan. Ini bisa dikatakan kita sudah di tengahnya. Dan hari ini kita ada di 1 sampai 8. Dan 9 itu filosofi kan sudah melakukan uji kelayakan logo yang tadi scalable. Jadi dalam ukuran 16 kali 16 piksel atau setara 0,56 cm itu diusahakan logo selalu terlihat. Yang pertama ukuran. Yang kedua adalah uji warna. Itu sebaiknya tidak memiliki banyak warna, namun bayangkan jika logo tersebut hitam putih, bukan hitam putih atau ketika di atas kertas warna dia tidak terlihat. Fungsi logo ini juga sudah saya sebarkan. Diingat, yang perlu dipikirkan adalah identitasnya itu harus sesuai dengan identitasnya. Ini juga merupakan tanda kepemilikan, tanda jaminan dan kualitas, dan mencegah peniruan dan pemencatan, serta menyebarkan citra. Nah, yang penting juga adalah ujian logo. Selain tadi ada ujian ukuran, ujian warna, ujian logo itu juga disebarkan di khalayak. Logo akan digunakan di khalayak sesuai dengan target market dari entitas. Maka perlu diadakan uji khalayak dengan menyebarkan logo khalayak dan menerima masukan serta kritik mereka untuk menjadi evaluasi logo yang lebih baik dari sebelum menjadi logo final. Jadi ketika masuk ke alternatif, ada baiknya alternatif ini disebar ke sesuai dengan target mereka. Dan itu dilakukan oleh desainer untuk mendapatkan second opinion atau pandangan kedua. Kita masuk ke wilayah yang lebih konkret lagi. Gimana kalau Pak kalau logonya sudah ada? Yang kita lakukan itu bukan creating logo atau new creating logo, tapi melakukan redesign logo. Bisa disebut sebagai evolusi logo. Nah, yang perlu diperhatikan adalah hati-hati. Logo sebelumnya itu biasanya sudah diingat atau sudah tersebar. Logo baru bisa jadi tidak sesuai dengan logo yang sebelumnya. Ini menjadi poin. Ini contoh. Bagaimana saya melakukan perubahan logo, bagaimana Pertamina melakukan perubahan logo. Perubahan logo juga dipengaruhi oleh tren. Biasanya yang dulu itu karya-karyanya itu detail, berubah menjadi lebih minimalis, lebih gampang diingat. Ada juga yang makin ke sini makin banyak efek-efeknya. Sekedar logo yang 2 dimensi tapi dia berefek 3 dimensi. Seperti BMW supaya memunculkan kemewahan. Pepsi juga sama. Pepsi yang awalnya bentuknya sangat kompleks menjadi sangat simpel untuk lingkaran dan hanya tulisan Pepsi saja. Tujuannya adalah memperbaiki citra, jelas. Kalau yang Pertamina itu yang dari logo kuda laut menjadi yang lebih simpel, mudah diingat. Kemudian ada CNBC, gitu kan, yang tadinya bentuknya seperti ini dari 43 sampai ke 86 sudah menjadi merah. Agar terlihat simpel dan memorable. Sudah diingat itu menyenangkan. Berikutnya, perubahan logo entitas juga disebabkan juga karena merger penggabungan dengan perusahaan lain. Seperti MNC TV, ada penggabungan dari TPI, gabung dengan media TV yang lain. Ada juga perubahan kepemilikan dan juga disebabkan perubahan nama entitas. Contoh, Mandiri. Ini digunakan untuk perluasan kategori produk atau jasa biasanya. Jadi yang tadinya hanya bank kemudian menjadi lebih aplikasi mobile atau ke wilayah-wilayah aplikasi desain yang lebih banyak lagi. Seperti kartu, kemudian ada acara yang lain supaya diaplikasikannya lebih menarik lagi. Agar daya saing lebih kompetitif dan agar juga logo terlihat, biasanya logo kurang terlihat menjual. Kita masuk ke tugas 5. Jadi kita akan mengaplikasikan redesign, kemudian creative brief, client brief, sampai ke logo jadinya. Itu buat proses redesign logo. Semua manual kecuali logo yang sudah di-trace dengan komputer.
buatlah creative brief, mapping, mood board, gitu kan, thumbnail, kemudian sampai ke logo jadinya, kemudian minimal thumbnailnya dengan morphologi metrik. Ini yang penting. Apa sih morphologi metrik? Morphologi metrik merupakan cara lain eksplorasi thumbnail dari konsep logo. Dalam mencari ide visual, tidak hanya menggunakan lingkaran setan, brainstorming. Brainstorming itu isinya mapping, mood board, thumbnail. Namun juga menggunakan sebuah metode yang disebut morphologi metrik atau dalam bahasa Indonesia berarti matrix morphology. Metrik morfologi adalah satu teknik kreatif untuk menghasilkan ide berdasarkan potensi varian karakteristik sebuah masalah. Matriks morfologi berbentuk rangsangan acak yang dapat digunakan sendiri atau dalam kelompok. Step by step-nya adalah membuat kolom dulu yang pertama, eksplorasi, kemudian berikan nama. Ini elemen nama ini bisa logogramnya, logo type-nya, logogram, logo type gitu kan. Logogram, logo type. Nah, idenya ini, picture ideas misalnya, people, ini merupakan keyword yang sudah dipilih dari mapping. Tapi biasanya di atasnya ada identitasnya, plan briefing, tujuannya mau apa, resultnya ini nanti, ini nanti. Setelah membuat kolom, kemudian berikan nama berbasis dari karakteristik problem atau komponen variabelnya. Itu kalau dalam bahasa kita gunakanlah keywordnya. Kemudian kombinasikan visual ide dengan konsepmu. Konsep apa? Misalkan bentuk orang seperti apa. Ini sebanyak mungkin. Kalau nggak salah, tadi di PowerPoint itu saya sudah 100. Berarti ada keyword, misalkan 5 atau 7. Lebih gampang. Kemudian ulangi 1-3, jadi diulangi, dibuat sebanyak mungkin kolom, kemudian dicari yang paling sesuai itu yang tentukan tujuanmu dan silakan untuk bisa coba. Tujuannya ini misalkan repeating the term personally be friendly way. Ada people, kemudian ada personable, friendly, gitu. Itu bisa menurut dari pemikiran. Oke, materi ini merupakan materi tambahan pada semester lalu, tapi untuk ini kita jadikan di dalam kuliah untuk mengeksplorasi tanggal. Berjumlah minimal 100 tanggal. Nah, briefnya didapat dari mana, Pak? Gitu kan pertanyaannya, atau soalnya dari mana? Soalnya dari 1000.com. 1000.com ini merupakan website, biasanya adalah website untuk cari logo. Itu kalian klik lihat kontes. Kemudian setelah kalian lihat kontes, semua kategori yang kedua ini kalian pilih desain logo. Nah, di sini kalian bisa lihat contoh yang sudah ada, kemudian contoh yang sudah jadi, kan? Kalian bisa cari. Dah, yang perlu kalian cari itu adalah yang berbentuk kayak gini, kunci. Jadi nggak ada visual atau mata yang tidak blended. Nah, itu gimana? Itu biasanya ada di close content. Close itu contohnya bukan kontes, tapi yang matanya ditutup, bisa kayak gini. Gitu. Cari aja yang matanya ditutup. Selanjutnya. Nah, memang sedikit kalian bisa memilih, karena memang sengaja nggak banyak sih sebenarnya. Desain logo untuk logo. Kalian bisa klik satu misalnya. Kalau ini masuk aja. Tapi saya bisa kasih contohkan sama bersama. Nah, di sini ada brief. Ini yang dinamakan client brief. Ada judul kontes, penjelasan nama perusahaan, industri, mencantumkan dalam logo. Karena yang diinginkan ini bisa jadi motor, bisa kalian buat kreatif briefnya. Gitu.
Nah, gimana dengan yang lain yang belum tercantum? Ya silahkan dikira-kira. Sebenarnya biasanya mereka kan udah jadi, ini logo jadi. Tapi untuk kita belajar proses desain. Gitu. Itu yang bisa saya sampaikan untuk tugas 5. Atau kalau kalian apa namanya? Kalau kalian bingung bisa kalian tanyakan uh, di WhatsApp group untuk ngobrolin lebih panjang. Oke, silakan untuk bereksplorasi deadline. Oh iya, deadline ya. Sebelum ganti hari tetap belajar. Namanya juga belajar. Ngapain oke ya. Thank you. Selamat siang, sore, malam teman-teman. Semoga beruntung. Thank you.